dispensasi nikah karena hamil ada nggak sih di Bondowoso? Intinya kan gini. Kayak kecelakaan kayak gitu kan ya, itu harus dispensasi juga. Termasuk yang kurang umur tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Pratiwi juga pemirsa Pro TV? Kembali berjumpa bersama kita di podcast Pratiwi. Seperti biasa di setiap pagi jam 10 antara Senin dan Rabu itu ada talk show bersama Dinsos P3 AKB. Dan sekarang alhamdulillah sudah memasuki episode hampir akhir. Itu episode ke-22 dari Kecamatan Curah Dami. Ada Bapak Sumaryanto. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas. Gimana Pak? Perasaannya kayaknya udah ketiga kalinya di Pratiwi Radio terus. Nggih, ini yang ketiga kali kalau calon ndak keliru nggih. Nah, ini intinya perasaannya gimana Pak? Kami pertama senang yang jelas ya, senang dan kedua bangga ya bisa dihadirkan di Radio Pratiwi ini karena nanti minimal bisa memberikan sedikit ilmu pada masyarakat Bondowoso, itu aja. Oke, juga perlu diketahui buat Anda pendengar serta pemirsa Pro TV, jangan lupa komen di channel YouTube kita Pratiwi Podcast atau bisa memberikan pertanyaan langsung di acara talkshow kita pada kesempatan kali ini di 085 235 431 431. Dan tema kita pada hari ini yaitu pemeriksaan kesehatan dan kursus catin atau calon pengantin dalam rangka mempersiapkan keluarga berkualitas dan sejahtera. Namun sebelum itu teman, di Curah Dami juga sama nggak Pak? Ini kan dekat ya dengan wilayah kota. Alif yang sering di wilayah kota malam-malam itu panas Pak. Sama nggak Pak? Sama. Sama ya? Iya, merata ini kalau panas merata ya. Iya, makanya tadi saya sudah minum es ini, makanya ditawari teh dari sini. Sempat nolak tadi ya. Tapi terima kasih tadi kasih teh di sini. Terima kasih kembali Pak Sumaryanto. Nah Pak, ini pemeriksaan kesehatan dan kursus calon pengantin dalam rangka mempersiapkan keluarga berkualitas dan sejahtera. Yang dimaksud keluarga berkualitas dan sejahtera itu apa sih Pak? Oke, makasih. Begini, sebelum kita menjawab pada pemeriksaan kesehatan dan kursus calon pengantin ini, tentunya kita terlebih dahulu harus mengetahui dulu bagaimana keluarga berkualitas dan dari keluarga itu sendiri, keluarga berkualitas maupun yang dikatakan keluarga sejahtera itu. Karena apa muaranya nanti ke sana semua. Catin ini kan akhirnya juga menjadi suatu keluarga tersendiri yang harus dipersiapkan memang. Ya persiapannya ya tadi melalui pemeriksaan dan lain-lain. Baik mengapa kita harus mengetahui lebih dahulu definisinya dari keluarga itu gimana, keluarga berkualitas gimana, sejahtera itu gimana. Nah ini nanti harapan catin ini yang nanti menjadi keluarga di sana, menjadi keluarga bisa minimal mengetahui apa yang harus kondisi, apa yang harus persiapkan itu ya. Jadi kalau kita pilah-pilah dari per definisinya ya, definisi ini sudah baku di sana sesuai undang-undangnya sudah ada ya, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Ya, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, itu sudah keluarga, suami istri ya, suami istri anak. Dan punya anak juga, terus ada anak dengan ayah, itu juga sudah keluarga. Jadi kalau undang-undangnya ibu dengan anaknya itu juga satu keluarga. Dan ini kriterianya itu. Jadi di situ walaupun cuma hanya ibu sama anaknya, saya sudah dianggap sebagai seondang keluarga juga
sebaliknya juga ayah dengan anak juga keluarga. Jadi lebih lebih lengkap ya, mungkin ada bapak, ibu, anak itu lebih lengkapnya. Jadi tapi kan kita tidak juga tahu, memang di masyarakat kan mungkin ada musibah dan lain-lain. Itu intinya ke sana ke keluarga. Nah, jadi itu. Jadi secara umumnya itu secara bukan secara umum ya, sesuai undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009. Untuk yang keluarga. termasuk keluarga Iya, Pak, ya. ya. Apa itu udah termasuk keluarga berkualitas juga Pak, meskipun nggak ada istri tapi punya ayah dan anak gitu. Antara ayah dan anak. Iya, belum dikatakan. Belum. Ini secara umum, jadi umum, ya. keluarga secara umum itu unit terkecil itu keluarga. Tapi kalau secara dikatakan keluarga berkualitas itu gimana ya? Yaitu keluarga hampir sama yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, ya itu jelas ya. Karena mohon maaf ada juga yang katanya keluarga tapi bukan berdasarkan perkawinan yang sah, ya mungkin kawin di luar pencatatan dari KUA, pencatatan nikah itu. Jadi antara lain kalau berkualitas itu atas perkawinan yang sah, berjadikan sejahtera. Nah, sejahtera maksud itu sehat, maju, mandiri, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan yang tidak kalah penting adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi lebih banyak lagi kriterianya kalau dikatakan berkualitas ya. Jadi misalkan ini dijadikan perkawinan sah, tadi jelas kami jelaskan ya, ada surat resmi yang dalam artian dicatatkan di balai nikah ya, balai nikah KUA dalam hal ini itu dikatakan sah, mempunyai perkawinan yang sah karena ada bukti buku nikahnya ya. Karena ada juga yang beberapa bukti konkretnya, dan ada juga kan beberapa keluarga mohon maaf mungkin karena kan sampai sekarang pun mungkin sudah berkumpul ya di suatu rumah tapi ternyata belum mempunyai kartu nikahnya, buku nikahnya itu, mohon maaf, buku nikahnya. Nah ini belum berkualitas, belum masuk berkualitas ya. Terus berdasarkan sejahtera, tentu itu harapan kita semua sejahtera dalam artian bisa terpenuhi segala apa yang menjadi kebutuhannya. Iya itu sehat jelas. Kalau toh sakit-sakitan itu juga tidak masuk kriteria sejahtera karena mungkin yang jelas kalau sakit-sakitan mohon maaf mungkin 1 bulan sekali ya, sakit bahkan seminggu sekali sakit, itu kan sejahtera gimana, berkualitas gimana, karena memang keadaan kondisinya tidak memungkinkan untuk tidak sehat ini ya. Jadi kan harus periksa itu, dan ini juga tidak masuk keluarga berkualitas iya. Terus sehat, maju tentunya punya kreativitas untuk keluarga itu tetap punya pemikiran ke depan ya, pemikiran ke depan, tidak stagnan untuk bahwa sudah ini aja yang terima, ini apa adanya. Nah, bersyukur sih bersyukur, tapi iya, harus usahanya iya betul, harus ditingkatkan, ada peningkatan ya, dan peningkatan. Maju mandiri ini berkaitan dengan kekuatan diri sendiri dalam artian bagaimana mengembangkan diri ini ya, tadi termasuk untuk kemajuan tadi ya, untuk biasa maju tentunya kita bisa mengembangkan diri apa yang sudah ada, kemampuan kita sesuai kemampuan kita, yang jelas harus digali untuk bisa berkembang untuk mengembangkan dirinya. Pembahasan kita yaitu pemeriksaan kesehatan dan kursus Catin dalam rangka mempersiapkan keluarga berkualitas dan sejahtera. Nah, yang berikutnya ini yaitu keluarga yang sejahtera ya Pak ya. Iya. Itu biasanya juga meliputi beberapa kebutuhan. Kebutuhan apa itu Pak maksudnya Pak? Betul, gini. Tadi sudah kami sampaikan di depan bahwa memang kita sebelum kepada masalah pemeriksaan tentunya
pengertian keluarga banyak ya ternyata ya sesuai Undang-Undang 52 2009 mohon maaf tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Tadi sudah kita sebutkan keluarga ya, definisi keluarga. Terus ada keluarga berkualitas. Ya. Terus sekarang ini gongnya apa yang menjadi harapan seluruh keluarga tentunya keluarga bagaimana keluarga sejahtera itu ya, sejahtera tentunya ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 bahwa keluarga sejahtera itu udah gimana toh? Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan menjalankan 8 fungsi keluarga. Waduh, ini terlalu anu ya kalau dikupas satu-satu. Wah, terlalu banyak. Jadi intinya memenuhi kebutuhan hidup dasar dalam artian ya kita sudah tahu semua ya. Kalau kita ingin sejahtera ya tentunya kebutuhan dasar hidup itu kebutuhan dasar itu apa hidup ya termasuk pangan ya, sandang, papan ya itu ini kan tidak bisa dipungkiri. Itu semua keluarga pasti membutuhkan dalam artian kalau ini sudah terpenuhi insya Allah ya tapi dengan harus juga menjalankan 8 fungsi keluarga ini kalau di BKKBN itu. Jadi sudah baku tuntunannya, indikatornya ya di samping memenuhi kebutuhan dasar hidup tadi sandang pakan sandang pangan papan ya karena ada sandang jelas baju dan lain-lain. Bahkan kalau kita tuh melakukan pendataan keluarga itu termasuk juga di sana pangan itu juga termasuk sampai ditanyai berapa kali makan telur itu dalam 1 bulan terakhir kadang-kadang sampai segitu indikatornya. Ini penting pangan itu karena sekarang memang gizi adalah perlu dalam arti termasuk papan itu jelas rumah itu pun tidak serta-merta memang kalau terutama keluarga baru ya tentunya belum siap, tapi tadi sudah kita sebutkan di depan bagaimana kita supaya terwujud ini ya keluarga yang sejahtera ini tentunya tadi sudah kita sebutkan kualitasnya bagaimana bisa berwawasan ke depan tadi ya. Bagaimana supaya nanti bisanya papan ini bisa terpenuhi. Kembali kepada apa yang menjadi harus menjalankan 8 fungsi keluarga tadi. Antara lain satu itu fungsi keagamaan. Itu jelas ya, fungsi keagamaan jelas. Semua keluarga tentunya dasar keagamaan bukan cuma perlu ya, wajib karena wajib ada ya agama apapun. Terus yang kedua ada fungsi sosial budaya. Ya. Mengapa fungsi ini juga dimasukkan di sana? Karena kalau sudah menjadi keluarga dari Catin tadi ya, Catin sudah menjadi keluarga tentunya harus bisa menyesuaikan kondisi sosial budaya yang ada terutama di lingkungan ya, di lingkungan ini bagaimana kita harus bisa menempatkan diri kita bagaimana ini karena mohon maaf memang dari keluarga yang baru terutama yang baru nikah ya kan itu kan ada perubahan apa ya, baik pola pikir suasana ya, terutama suasana ini kan sudah beda ya. Yang dulu mungkin seneng main dan lain-lain, tidak mungkin ke tetangga mungkin kurang kalau Jawa itu komunikasi. Ya kurang komunikasi dan kalau kurang pendekatan dan lainnya ya mungkin kalau sudah keluarga tentunya nanti harus beda di sana karena kita harus dituntut selaku keluarga dengan lingkungan ya. Jadi kita harus bisa menyelesaikan kondisi sosial budaya ya jelas sama. Contoh aja kecil mungkin kalau dulu sebelum keluarga kalau ada kegiatan sosial misalkan di lingkungan ada hajatan atau lain-lain kerja bakti dan lain itu kan mungkin masih bisa cuek-cuek ya. Tapi kalau sudah keluarga tentunya tidak bisa melepaskan itu karena memang inilah kehidupan sosial kita
yang harus bisa menempatkan diri dengan lingkungan kita, sekitar kita, dan itu mau nggak mau harus kita jalani ya. Jadi itu budaya sama aja, sosial budaya ini ya sama aja, budayanya gimana kita bisa menempatkan diri budaya di situ. Nah, contoh aja kita misalkan pendatang ya, teman-teman lagi pendatang dari Jawa ya, terus ke sini budaya Madura, mau nggak mau kan harus ya, kan beda itu, mau nggak mau kan harus menyesuaikan juga. Nah inilah mengapa ini penting, karena ini kalau ini bisa dijalankan tadi, agamanya baik, sosial budayanya baik, insya Allah untuk mewujudkan keluarga sejahtera itu ya walaupun tidak sempurna lah, bisa mendekati ke sana. Jadi itu penting sekali memang, jadi bagian fungsi sosial budaya yang harus kita kita ikuti, kita jalankan selaku keluarga yang terutama keluarga yang baru ya, keluarga muda, keluarga baru ini ya. Itu yang kedua. Jadi masih ada lagi fungsi yang ketiga, cinta kasih. Nah, cinta kasih ini kecenderungannya memang lebih kepada di samping antara intern keluarga sendiri juga bisa diterapkan dengan lingkungan sama ya. Jadi tapi penekanannya pada cinta kasih sama di intern keluarga, tentunya bagaimana antara bapak, ibu, anak, bukan ya. Ini bisa tadi sudah kami singgung di depan, menempatkan diri bagaimana untuk saling mencintai dalam artian sebatas keluarga itu bagaimana mewujudkan supaya tetap harmonis tadi ya, harmonis. Kalau cinta kasih ini diterapkan, insya Allah harmonis yang kita sebut dapatkan. Iya, yang kita dapatkan di sana. Jadi ini pun sama, jadi bukannya sebatas, tapi lebih mengedepankan untuk yang keluarga, di dalam keluarga, tapi juga bisa diterapkan cinta kasih untuk sekitar kita juga ya, sekitar lingkungan kita juga. Karena kalau ini cinta kasih ini diterapkan di dengan lingkungan, insya Allah tidak ada istilahnya tukar dengan saling menjelekkan. Dan ini kalau ini tidak bisa terapkan, kalau kehidupan dengan keluarga juga baik, tidak ada kendala, tidak saling diam, tidak kan kita kan ada juga, mohon maaf tidak dipungkiri, kan ada juga antar tetangga aja kadang-kadang tidak saling nyapa itu ya. Ini kalau makanya BKKBN mengapa ini masuk juga di kriteria keluarga sejahtera. Jadi 8 fungsi keluarga ini harus juga diterapkan cinta kasih ini ya. Yang ketiga, yang keempat, fungsi perlindungan ya. Kalau fungsi perlindungan ini lebih mengedepankan pada intern keluarga ya, perlindungan bagaimana sebenarnya keluarga itu, terutama orang tua, yang bisa terapkan kepada anaknya, melindungi dalam artian bukan melindungi dalam cenderung kekerasan, bukan kekerasan, bukan, dan melindungi baik kekerasan salah satunya, tapi lebih mengedepankan bagaimana keluarga itu bisa menjaga, saling menjaga, baik istri menjaga bapaknya ke istri, terutama ini anak ya, anak. Bagaimana bisa menjaga dari pola pergaulannya, pola pergaulan yang kurang baik, dalam artian sekarang kan memang mau ya tidak dipungkiri, sekarang kan namanya kan banyak ya, dalam artian pengaruh negatif itu banyak kan. Kalau keluarga tidak bisa melindungi, dalam artian nanti ya bisa terpengaruh ke sana, karena mau nggak mau sekarang efek dari pola kehidupan dan yang mendukung termasuk
HP dan lain-lain. Sekarang kalau tidak bisa ya membeda-bedakan, memfilter ya, ini nanti bisa juga keluarga ini tidak bisa terlindungi, dalam artian bisa terbawa ke hal yang negatif. Iya itu. Ini yang kelima, fungsi reproduksi. Reproduksi ini lebih pada penekanan bagaimana memberikan pemahaman kepada anak ya, pada anak terutama ya anak, bagaimana mempersiapkan diri, karena ini lebih apa ya, kalau fungsi reproduksi ini lebih agak pribadi dalam artian, tapi harus juga disampaikan kepada keluarga dalam artian terutama kalau punya anak baik perempuan maupun laki, terutama perempuan ya, bagaimana kalau mungkin contoh kecil aja, kalau punya anak perempuan mungkin menstruasi pertama itu kalau sebelum tidak diberi ilmu, kadang-kadang anak belum paham dan bagaimana supaya kalau terjadi menstruasi pertama apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Ini contoh kecil aja. Tapi masih banyak, ini lebih memberikan pemahaman sejak dini ya Pak? Iya betul. Jadi memberikan pemahaman sejak dini. Di fungsi reproduksi ini banyak ya dalam artian, tapi lebih ke pribadi dalam artian hal yang sensitif. Tapi juga harus perlu tetap disampaikan, pemahaman itu perlu karena untuk biar anak terutama bisa lebih siap kalau sudah mendekati atau bahkan sudah kesananya, dalam artian tadi contoh kecilnya mungkin pas menstruasi, jadi tidak kaget lagi, tidak terjadi ketakutan dan lain-lain. Kalau sudah ada pemahaman betul, insya Allah semuanya akan baik-baik aja dan itu sama, jadi akan menuju keluarga sejahtera tadi ya. Oke, Pak Sumaryanto, sebelum lanjut ini Alif mau menyapa dulu nih. Narasumber satunya ada Pak Guntur ya. Guntoro. Makasih Mas. Apa kabar Alif saya Pak? Makasih Mas Alif. Alhamdulillah. Ini kebetulan acaranya bersamaan dengan acara di dinas ya, tentang pembinaan pelaporan. Tadi juga izin sudah ke Bapak ini, ke koordinator, menyampaikan mungkin masih agak istilahnya agak mundur, nanti bisa hadir di Radio Pratiwi ini. Nah ini terkait pembahasan kita Pak. Iya. Pemeriksaan kesehatan dan kursus Jatin dalam rangka mempersiapkan keluarga berkualitas dan sejahtera. Pak Sumaryanto sudah menjelaskan dari awal sampai di keluarga sejahtera, terutama di fungsi reproduksi. Kalau menurut Pak Guntoro juga penting nggak Pak? Maksudnya dari 8 fungsi ini, ya salah satunya reproduksi ini, memberikan pemahaman sejak dini ke anak-anaknya itu. Saya kira ya seperti yang diutarakan panjang lebar sama Pak Sumaryanto tadi ya, utamanya fungsi reproduksi ini ya sangat-sangat penting bagi keluarga yang bersangkutan utamanya ya, karena istilahnya pengenalan sejak dini dari keluarga itu. Mungkin sebagai contoh tadi yang mempunyai anak perempuan, dari tahapan awal kalau anak itu sudah menjelang akhir balik usianya, maksudnya perempuan ya di sini dalam hal ini perempuan, anak perempuan, sudah ada tanda-tanda mau datang bulan, itu memang peran seorang ibu utamanya. Mungkin kalau bapak mungkin kurang paham ya tentang motivasinya apa, kalau nanti keluar ini di waktu mungkin sekolah apa yang harus ditindaklanjuti sama yang si anak itu kayak gitu. Termasuk juga penampilan ya Pak ya, buat misalkan bisa yang cewek juga, tadi. Iya, bisa juga itu kan ada istilahnya kalau sekarang mungkin ya ibunya, utamanya ibunya itu memberi motivasi kayak gitu. Mungkin kayak si motivasi kayak tadi kayak penampilan dan macam-macam kayak gitu bisa juga. Pertanyaan berikutnya dari nomor WhatsApp 000. Terus gimana Pak jika salah satu tokoh populer di tingkat desa atau kecamatan calon pengantinnya atau Jatin
menikah di usia dini, misal anak Pak Yai atau ASN tetangga kita. Ini mungkin lebih ke ya Pak. Waduh ya. Gimana? Nah, nanti mungkin Pak Ki bisa nambahi ya. Ya, nah. Gini, memang pertanyaan bagus sekali ini ya. Pertanyaan bagus dan menantang ya. Bagaimana kalau itu yang ternyata yang nikah usia dini adalah anaknya tokoh dalam artian kiai atau PNS ya. Ya ini yang memang kadang-kadang terus terang kita akui terjadi juga seperti itu. Tapi kita juga namanya kita berusaha tetap memberikan pemahaman dalam artian ke beliaunya, dalam keluarganya termasuk Pak Kiainya, kalau toh itu terjadi ya jelas tadi yang kami sampaikan di depan tadi, kalau memang sudah paksakan untuk nikah dan tidak bisa ditunda lagi ya monggo. Kita kan sebenarnya kita itu petugas itu aja sebatas memberikan pemahaman ya, memberikan pemahaman bagaimana yang baik, tapi pilihan keputusan tetap ada di yang bersangkutan ya, dalam artian kalau Catin ya monggo dan keluarganya itu yang memutuskan, tapi kita tetap memberikan pemahaman dalam artian bagaimana kita tetap memberikan pemahaman ke beliau. Kalau tadi sudah sampaikan baik dari saya maupun dari Pak Kuntoro ya, misalkan itu nikahnya dini ya, sudah harus nikah dan memang hanya karena usia aja ya. Dan kita pemahaman dalam artian tadi bagaimana kalau bisa hamilnya mungkin ditunda dulu, mungkin dari segi kesehatan kan kurang, dalam artian mungkin biar tidak terjadi risiko. Nah itu pemahamannya ke sana. Jadi bagaimana ya mau nggak mau kita juga melibatkan terutama kader yang ada di sana yang lebih kenal dengan tokoh tersebut ya. Nah, itu aja, hanya sebatas situ yang itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita melarang dan itu bukan ranah kita ya, itu domainnya sudah kita sampaikan ya. Petugas memang sebatas itu, jadi memberikan pemahaman yang bukan yang benar ya, yang baik, yang dalam supaya tidak terjadi risiko-risiko itu memang, tapi tetap berdasarkan aturan-aturan yang sudah baku. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin Pak Gun ada bisa nambahkan, Pak Gun. Saya kira yang disampaikan oleh Pak Sumaryanto ini sudah lengkap saya kira ya. Memang kita sebagai petugas ya, kalau sudah itu terlanjur pelaksanaan sampai katakan jenjang pernikahan ya itu aja motivasi kita. Mungkin bisa penundaan kehamilan sampai sesuai usia yang sudah dianjurkan, ideal itunya gitu aja. Saya kira untuk kalau anaknya ASN atau PNS ini, saya kira biarpun di Kecamatan Curadami, saya kira saya belum menemui ya. Belum menemui kalau di Kecamatan Curadami. Apa karena tapi pasti semuanya didatangi kan Pak ya? Siapapun itu ya. Iya, itu kan sebenarnya yang mendampingi yang didatangi mungkin bukan petugas seperti kita ya, penyuluh KB, mungkin kan ada tim pendamping keluarga sekarang. Iya, yang pakai LC Mil itu kan pasti mendatangi gitu. Kok sementara ini dari tim TPK itu nggak ada laporan kayak gitu. Mungkin ya kita juga mungkin dari desa mana, mungkin kalau itu Pak anaknya Pak Kiai, anaknya PNS umurnya di bawah 19 atau 21 tahun belum menikah. Kayak mau menikah itu nggak ada sampai sejauh ini laporan tentang kayak gitu. Oke, Pak, ini kan edukasi terkait hal pembahasan kita pada kesempatan kali ini kan sering atau gencar dilakukan. Ada nggak misalkan sewaktu-waktu semacam sanksi buat masyarakat? Nggak ada apa? Terus begini aja ya, intinya dari penyuluh ini cuma memberikan pemahaman dan masyarakat intinya tahu dampak jika melakukan hal yang dilarang atau yang seharusnya tidak dilakukan. Kalau sanksi secara sanksi yang saya tahu sampaikan tidak ada itu kan itu dimana. Tapi kalau peraturan ini sekarang sudah ditingkatkan. Kalau dulu kan gini,
kalau kurang umur minta rekom ya untuk ke pengadilan agama ya. Rekom ini sekarang sudah ditingkatkan dalam ada peraturan baru bahwa sebelum rekom ini nanti dari pengadilan agama itu diturunkan, itu harus minta persetujuan dulu dari dinas sosial P3 AKP. Sekarang itu gitu. Jadi lah dinas ini yang memberikan rekom bahwa ini bisa melanjutkan sidang apa enggak. Jadi berikutnya. Yang berikutnya. Jadi sekarang itu untuk memfilternya ke sana. Kalau untuk pelarangan sanksi tidak ada. Jadi kalau ini kan sudah domainnya antara ya, kalau ini harus skandal. Tapi itu jadi untuk memfilternya sekarang itu gitu. Jadi langsung ke dinas. Dalam hal itu sekarang harus ada rekom dari dinas. Dan dinas ini kan punya psikolog ya. Nah, ini yang nanti memberikan pemahaman, mengisi form yang sudah ada. Ini bisa diteruskan apa enggak. Nah, ini yang kami tahu itu sekarang filternya di sana. Itu semenjak kapan Pak Anda maksudnya harus ke dinas dulu? Barusan kayaknya ya, baru di ya? tahun Iya. 2023. Baru Itu ada MOU dari Dinas Sosial dengan Pengadilan Agama. Ya untuk mendorong supaya yang di bawah umur itu kan, untuk sebelum itu kan dia sebelum cukup umur daftar di kantor urusan agama kecamatan. Oh nggak bisa, umur kurang, dia langsung dikasih rekom sidang isbat di pengadilan agama. Berarti langsung kan dari KUA langsung ke pengadilan. Yang setahu saya gitu ya. Sekarang enggak. Jadi mungkin pengadilan agama ini mungkin juga hasil rekapnya kok setiap tahun usia yang dini ini semakin meningkat. Mungkin sama via Dinas Sosial P3 AKB ini ada MOU kayak gitu. Untuk minimal lah untuk menahan laju biar nggak terlalu banyak banget gitu, mungkin ya salah satunya kayak gitu. Memang di lapangan itu hal yang anu juga gitu. Saya kemarin juga dikomplain sama orang-orang yang di KUA kayak gitu. Gini mas kayak gini, waduh saya bla bla bla, saya juga bingung. Itu nyantol di KUA-nya aja ya. Katakan di dinas itu 2 minggu lebih gitu. Kan akhirnya yang bersangkutan yang mau punya anu kan juga bingung kayak gitu. Akhirnya ngelabraknya ke KUA. Terus saya kemarin mau bikin minta laporan ke KUA, dilabrak juga saya. Memang ini simbiosisme kayak gitu. Pasti ada keterkaitan kayak gitu. Memang kayak juga tanda kutip, mohon maaf, di atas ini saya kira ya untuk menentukan batasan itu sebenarnya ya sama-sama ini produknya DPR juga yang ngedok ya. Kenapa usia, mungkin saya mohon maaf ya kepada masyarakat secara umum, mungkin saya juga penyampaiannya salah. Kalau yang saya maknai, padahal di Undang-Undang Perkawinan yang terbaru hasil revisi dari nomor 1 tahun 74 itu kan memang kalau perempuan 16, yang laki 19. Sekarang ini kan sama-sama umur 19. Sedangkan di versi BKKBN bilangnya usia ideal gitu. Dan akhirnya bingung juga kita yang di lapangan. Satu sisi kita harus punya kita sendiri program, harus kita sampaikan memang ya usia ideal itu yang di Undang-Undang Perkawinan benar, sudah menurut undang-undang juga yang ngedok juga DPR. Mungkin saran saya mungkin sebagai masyarakat kecil juga urun rembuk ya, mungkin istilahnya gitu loh ya, kasarnya gitu. Dinas-dinas yang lembaga atau kementerian yang berkepentingan dengan hal-hal kayak gini, duduk satu meja mungkin di lembaga itu, ada yang memfasilitasi mungkin ya kayak BKKBN dengan kepentingannya gini-gini, Departemen Kesehatan, Kemenak kayak gini, pemberdayaan perempuan kayak gini, bisa satu gagasan yang sama. Kita di lapangan implementasinya juga mungkin nggak bakal sulit kayak gini, karena ya mungkin itu tadi aturan-aturan itu kita yang dibenturkan sebenarnya di lapangan juga bingung kita sebenarnya. Ya mungkin kalau saya ngomong terlalu ini ya mungkin saya juga mungkin akan mendapat cemoohan mungkin dari saya nggak tahu. Itu memang yang saya alami sebagai petugas, memang rasa-rasanya
nggak ada anunya juga gitu loh, nggak kok kita terus kayak kadang terpojok kadang-kadang. Satu sisi saya nggak gitu kadang. Memang beda. maunya negara hadir memberikan perlindungan ke masyarakat benar juga. Saya ngakui juga benar hadir dengan pemberian edukasi kayak gini. Cuma nggak, akhirnya nabraknya yang gitu lagi, kembali lagi ke kita sebenarnya. Saya tambahkan Petugas di lapangan. Monggo, Pak. Gini, sebenarnya secara undang-undang sudah betul ya 19 itu undang-undangnya, Bang. Kita tidak bisa lepas dari undang-undang itu. Kalau ini yang tadi yang dipermasalahkan kan apa, masalah umur yang kurang dapat rekomendasi ya, dapat rekomendasi. Kayak itu yang maksudnya itu umur yang kurang 19 ya. Kalau lebih 19 enggak. Karena memang kalau di PKKPN itu 21, perempuan lakinya 25, itu idealnya. Tapi kalau setelah undang-undang saya kira ya lolos sudah, dalam artian karena kayak yang dipegang pengadilan agama memang undang-undangnya. Kalau kita itu lebih kepada fokus bagaimana supaya nanti kehidupannya lebih baik dalam arti kalau sudah idealnya. Tapi kalau jadi perlu digarisbawahi bahwa yang minta rekomendasi itu adalah yang memang umurnya kurang 19. Ya itu jadi kurang 19 itu banyak yang kurang, bukan lebih 19 minta rekomendasi dan minta persetujuan dari dinas PTKAK, dinas sosial PTKAK pindah. Jadi kalau yang hanya kurang dari 19, jadi itu. Jadi kalau undang-undang sudah betul dalam artian cuma di PKKPN lebih ditingkatkan gitu aja. Jadi bagaimana supaya lebih sehat calon pengantin setelah jadi pengantin semuanya lebih siap, intinya baik secara fisik, mental, psikis ya, itu lebih pola pikir, ekonomi dan lain-lain. Yang jelas itu mengapa PKKPN membuat standar 21, 25 idealnya segitu, 21 perempuan, 25. Tapi usia matang kita lah ya kayak ya, gitu ya. kita tidak apa ya, untuk undang-undang sudah saya kira ya sudah harus mengikuti memang 19 itu secara undang-undang ya itu. Jadi bukan kita ingin merubah undang-undang enggak. Jadi sudah pas kalau undang-undang ini, cuma di PKKPN ditingkatkan untuk biar lebih itu dah kedepannya itu lebih baik dalam kehidupan baik secara mental maupun ekonomi dan lain-lain itu. Jadi memang faktornya banyak yang harus dihadapi oleh keluarga muda terutama pasangan tersebut. Itu mungkin Mas Alif. Ini sudah 1 jam kita mengobrol. Yeah. Namun sebelum closing statement dari bapak-bapak ini, pertanyaan simpel sih. Kalau menurut Alif ya, pertanyaannya, dispensasi nikah karena hamil ada nggak sih di Bondowoso? Masih ada nggak? Dispensasi nikah karena hamil. Ya itu dispensasi yang dari pengadilan, ya itu termasuk itu ada. Masih ada ya? Iya, dalam arti iya. Kalau baik intinya kan gini. kayak kecelakaan kayak gitu kan, iya, itu harus dispensasi juga. Termasuk yang kurang umur tadi ya. Yang jelas kalau yang dispensasi ini kan yang kurang umur saja. Dalam artian baik yang nikah maupun yang hamil maupun enggak. Ya kayak sama kecelakaan aja. kayak gitu, kayak kecelakaan. Iya, kecelakaan tapi umurnya memang Terus kurang. umur di bawah 19 itu dispensasi. Iya. Kalau umurnya lebih ya itu sudah enggak ada masalah. Ada masalah. Masuk ke ranah kriminal ya, Pak ya? Masuk ke ranah kriminal ya? Ya enggak ini enggak usah ke pengadilan kali itu. Oke, closing statement monggo dari closingnya apa ya? Gini. Pencegahan nikah dini perlu tapi juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan tersebut. Ya, itu aja dah. Makasih. Oke, Pak Guntoro, closing statement. Pesan-pesan mungkin buat masyarakat. Buat masyarakat utamanya di Kecamatan Curadhami ya. Saya selaku petugas penyuluh di sana, saya kira seperti yang disampaikan oleh Bapak Koordinator sebelumnya ya sama sebenarnya. Pentingnya upaya untuk
pernikahan dini itu kan ada implikasinya. Implikasinya apa ya? Mungkin dengan sudah ditentukannya dari parameternya BKKBN, ya mungkin dari faktor kesehatan, itu sudah apa istilahnya, ada hasil temuan ilmiah ya, saya kira itu aja. Jadi nggak terlalu menonjolkan ke yang lebih lagi sebenarnya. Cuma kita sebagai petugas mungkin seperti yang disampaikan tadi, kayak sumber daya tadi, saya kira mungkin juga dengan wilayah segitu petugasnya mungkin sudah seperti kita ya, penyuluhnya juga berkurang. Kita otomatis kan yang bisa apa ya, menjembatannya ini kan ke kader-kader yang ada di desa. Ya mungkin dalam hal ini penyampaian informasi itu mungkin ada kalanya kurang atau gimana, itu saya selaku petugas juga mohon maaf di pertemuan siang hari ini di Radio Pratiwi. Mungkin ke depan kita juga bisa lebih mengoptimalkan lagi apa istilahnya, yang teman-teman kita yang ada di lapangan itu bisa lebih mengeksplor lah seberapa ini kegiatan ini bisa mengedukasi ke masyarakat di sekitar wilayahnya. Itu aja. Terima kasih Pak Guntoro, Pak Sumaryanto juga telah hadir di studio Pratiwi udah ketiga kalinya. Semoga masih ada yang keempat, kelima sampai 100 ya Pak. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya Liva Tony, juga kru yang bertugas di balik layar, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda